Sejumlah penerima bansos pilih mundur sebagai penerima lantaran rumah mereka wajib dipasangi stiker keluarga miskin. Selain itu, petugas Dinsos juga menemukan penerima bansos punya mobil saat verifikasi ke rumah penerima. Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang, Bengkulu memverifikasi warga penerima bansos dengan mendatangi rumah. Saat verifikasi, petugas temukan penerima bansos memiliki mobil. Saat akan ditempel stiker keluarga miskin, penerima ini memutuskan mundur. Nah, inilah yang kami minta ke Bu. Mohon maaf, terima kasih kan. Kami hargai Bu, selamat Bu. Mudah-mudahan sukses terus kan. Nah. Terkait banyaknya data yang tidak sesuai, pemerintah pun terus melakukan verifikasi. Menurut Menteri Sosial, verifikasi faktual ini dilakukan supaya bansos tepat sasaran. Memperoleh data hasil pemutakhiran yang setiap 3 bulan sekali itu. Selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur. Satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Khusus yang reguler, yang lewat PT Pos Indonesia itu sekitar 700.000 KPM lebih. Sisanya yang 18 juta tadi itu lewat Himbara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tak lagi menerima bantuan sosial, baik program reguler maupun bantuan tunai tambahan pada triwulan 4 2025. Hasil ini diperoleh dari verifikasi dan uji lapangan yang dilakukan pemerintah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hanya berselang sepekan, LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan operasional di lintas Cawang Taman Mini. Kejadian ini membuat penumpang panik. Penumpang yang berangkat dari stasiun LRT Harjamukti tujuan Cawang ini resah karena LRT Jabodebek yang mereka tumpangi mengalami gangguan operasional pada lintas Cawang Taman Mini. Informasi yang mereka terima, LRT TS 31 Cibubur Line yang berada di peron 3 tujuan Duku atas Harjamukti mengalami gangguan akibat sistem pengereman rusak. Total ada 181 penumpang yang akhirnya dibawa kembali ke stasiun Cawang untuk melakukan pemindahan ke Transit 13 untuk melanjutkan perjalanan ke Harjamukti. Saat ini LRT tujuan Harjamukti dialihkan ke peron 1 bergantian dengan jalur Bekasi. Sementara PT KAI dan INKA sedang melakukan pemeriksaan dan perbaikan atas kendala ini. KAI menyampaikan permohonan maaf atas kendala pada perjalanan LRT Jabodebek pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 pukul 10.22 waktu Indonesia Barat dengan nomor perjalanan 42 relasi Duku Atas Beni menuju Harjamukti. Sebelumnya gangguan perjalanan LRT Jabodebek juga terjadi pada Sabtu 25 Oktober 2025 lalu di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Viral di media sosial, seluruh penumpang dievakuasi dengan berjalan kaki di atas lintasan jalan setinggi 12 meter. Pengelola LRT Jabodebek mengatakan ada permasalahan pada kelistrikan hingga menyebabkan seluruh lintasan pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yaitu Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Syahroni. Sidang pendahuluan hari ini mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Dalam sidang etik ini, sejumlah video bukti dugaan pelanggaran ke-5 anggota DPR nonaktif juga diputar. Ini salah satunya soal pemulangan pekerja migran. Teradu 1 Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu Saudari Nafa Indria Urbah atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak
dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu Saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang Di tengah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR RI nonaktif, video salah satu mantan anggota Dewan Ahmad Sahroni viral di media sosial. Dalam video, Sahroni cerita tentang pencerahan rumahnya. Sempat menghilang usai rumahnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah masa pada akhir Agustus 2025, politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali muncul di hadapan publik. Dalam video yang beredar di dunia maya, Sahroni terlihat menggelar acara pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya. Sahroni juga menceritakan pengalamannya terjebak dalam rumah yang dijarah massa. Saat itu, ia mengaku tak bisa melarikan diri kemana-mana dan hanya bisa bersembunyi dari amukan massa sampai menghancurkan plafon rumahnya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. Sebelumnya anggota DPR RI nonaktif yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priuk menjadi sorotan publik akibat pernyataannya dalam menanggapi maraknya aspirasi pembubaran DPR pasca isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Ucapan bernada menghina rakyat tersebut memicu gelombang kecaman luas. Pada 30 Agustus, massa berkumpul untuk berorasi di depan rumah mewah milik Sahroni hingga terjadi kericuhan dan penjarahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 4 orang tewas dan 1 orang terluka tertimbun longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Para korban masih satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Korban berada dalam satu rumah tertimbun material longsor. Tebing setinggi sekitar 25 meter di belakang rumah milik Sarip longsor dan menimbun satu rumah. 4 orang ditemukan tewas dan 1 orang selamat mengalami luka-luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu. Itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar seperti itu, diketemukan di sisi kamar belakang. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Usai seluruh korban berhasil ditemukan, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak musim hujan datang lebih cepat pada tahun ini. BMKG menyebut jika biasanya terjadi pada Desember, Januari, dan Februari, sekarang November pun sudah masuk puncak musim hujan.
Menjelang akhir tahun hingga awal tahun memang menjadi puncak musim hujan. Tapi ada yang berbeda dengan musim hujan tahun ini. Karena puncaknya bakal datang lebih awal dengan periode lebih panjang dari biasanya. BMKG menyebut puncak musim hujan sudah dimulai November ini. Padahal biasanya baru terjadi di Desember, Januari, dan Februari. Pola puncak musim hujan juga tidak serentak di seluruh wilayah. Di bulan November diawali puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat itu November-Desember dan berkembang selanjutnya Indonesia tengah hingga timur itu di bulan Januari-Februari. Karena dimulai dari barat, BMKG mengingatkan potensi curah hujan lebat dan ekstrim di sejumlah wilayah di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat hingga 7 November mendatang. Tidak hanya waspada hujan ekstrim, warga harus waspada petir, angin kencang, dan pohon tumbang. Masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga. Isinya mulai dari dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah yang disimpan di wadah tahan air. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, air minum dan makanan kemasan yang cukup, pakaian ganti dan jaket untuk 3 hari, selimut, perlengkapan mandi, dan juga jas hujan. Juga senter, baterai, dan perlengkapan alat komunikasi seperti power bank dan charger handphone. Tim Liputan iNews melaporkan.